Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya Desy Santi. Saya psikolog klinis dewasa. Di sini saya ingin ngajakin teman-teman untuk sharing ya. Saya mau berbagi sharing tentang kehidupan manusia sih pada umumnya, tapi dilihat dari perspektifnya dunia psikologi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas satu aspek nih yang ada di dunia psikologis yang berkaitan erat dengan kehidupan kita, yaitu yang namanya willpower. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh willpower sepertinya yang tepat adalah tekad. Willpower itu kalau didefinisikan ya bisa jadi semacam sebuah kemampuan untuk menemukan tenaga atau menciptakan tenaga nih untuk mau terus berjuang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa pentingnya sih kita membahas tentang willpower ini? Kalau dipikir-pikir ya, dunia ini kan penuh sekali tantangan ya. Kita mau lulus keluar dari sekolah aja ada ujiannya. Mau masuk ke universitas ada ujiannya lagi kan. Mau menikah ada ujiannya juga ya kan. Sehingga ya kita ternyata harus punya kemampuan untuk bisa menghadapi segala tantangan itu. Nggak usah yang susah-susah deh, misalnya nih kita punya target untuk menyelesaikan satu tugas, misalnya mau bikin esai gitu kan ya, tugas. Nah, awalnya itu niatnya ada ya, tetapi ketika kita mulai mengerjakannya, suka banyak nih godaan-godaan ya kan. Ketika buka laptop, ya pertama yang dibuka adalah browser, yang ada nge-browse berita-berita yang kurang penting lainnya. Terus kadang-kadang jadi terdistraksi dan lupa sama tujuan awalnya. Atau misalnya lagi dalam proses mengerjakan esai itu, terus tiba-tiba aduh stres, aduh pusing, nggak mau lagi nyerah. Atau malah mungkin aja nih, jangankan karena terdistraksi ketika sedang mengerjakannya, berarti kan sudah mulai mengerjakannya. Bisa jadi baru mau mengerjakannya aja nih, baru mau mulai ngetik esainya aja nih, udah mikir rumet, udah mikir susah, malah nggak jadi sama sekali. Ya gitu, yang ada kan karena kebanyakan menunda atau banyak terdistraksi, yang ada tugas yang mestinya bisa diselesaikan dengan segera bisa jadi nggak mulai-mulai atau nggak selesai-selesai. Yang bikin parahnya lagi nih, karena kayak gitu jadi malah bikin kita tuh jadi down ya, malah jadi semangatnya hilang, jadi ya udah deh, nggak jadi deh, patah semangat udah. Nah, disinilah manfaatnya willpower. Kita harus bisa menemukan atau membangun willpower atau tekad yang optimal supaya bisa menjaga kita untuk stay on track. Dengan adanya willpower atau tekad yang optimal, semoga ini bisa membuat kita lebih konsisten ya, istiqomah dalam menjalani usaha-usaha atau tugas-tugas ya. Walaupun mungkin ada kendala sedikit atau ada distraksi sedikit, tetapi tetap bisa bikin kita balik lagi untuk tetap mau mengerjakannya lagi sampai selesai. Tentu yang ditanya, gimana caranya ningkatin willpower itu? Ya kan? Sama, saya juga nanya. Sebenarnya sih tergantung konteks dan situasi ya, dan banyak juga faktor dan berbagai cara untuk bisa meningkatkan atau mengoptimalkan tekad atau willpower ini. Nah, di sini saya akan bahas 3 cara untuk mengoptimalkan willpower. 3 cara mudah itu, yang pertama adalah catat ya, dicatat itu tujuan awalnya mau melakukan hal tersebut itu apa dan untuk apa. Penting dibikin aja catatan yang besar, tempel di kamar besar-besar ya kan. Hal itu membuat kita bisa terus mengingat kembali apa sih tujuan awalnya kita mau atau berniat untuk melakukan hal tersebut. Bisa jadi ini adalah cara yang cukup efektif ya, karena bisa mengingatkan kita terus-menerus akan reward ya, reward yang nantinya bisa kita dapatkan kalau kita sudah berhasil menyelesaikan tugas itu. Ketika menjalani tugas tersebut, ketika menjalani menuju tujuan untuk mencapai sebuah goal tertentu, memang kadang-kadang melelahkan, kadang-kadang bahkan membuat stres gitu ya, apalagi kalau banyak tantangan. Tetapi bisa jadi hal itu semua akan sirna, akan hilangnya begitu kita tahu bahwa segala proses, segala pencapaian yang bisa diperoleh ketika berhasil menyelesaikannya itu sangat-sangat rewarding. Cara kedua yang bisa coba dilakukan adalah gini, coba kita ubah ya cara berpikir yang mengatakan bahwa dengan melakukan distraksi-distraksi kecil itu adalah sesuatu yang rewarding atau membantu. Itu coba diganti.
Memang kelihatannya dengan menghindari stres ya sejenak, lalu kita mendistraksi diri kita dengan hal-hal lain, itu terkesan seolah-olah cukup rewarding, cukup menyenangkan, tapi sejenak loh ya, hanya sejenak. Coba dipikirkan, artinya kan dengan adanya penundaan, ya berarti kan semakin memperpanjang proses ya. Coba dipikir lagi bahwa justru kalau kita sudah berhasil mencapai ujungnya nih, sampai tujuannya, itu yang benar-benar dinamakan dengan reward. Jadi alih-alih mengasosiasikan yang namanya distraksi itu dengan suatu reward yang kecil-kecil, justru dibuat distraksi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif. Dengan adanya distraksi beneran deh bisa menghambat semua proses yang sudah direncanakan. Ketiga, nggak ada salahnya banget untuk melibatkan orang terdekat kita. Mencapai sebuah goal itu nggak melulu harus sendirian kok. Kalau memang bisa minta bantuan teman atau keluarga, lakukanlah. Nggak ada salahnya kok kita meminta bantuan, ya namanya juga manusia, kita kan saling membutuhkan. Minta tolong teman atau orang terdekat kita deh pokoknya sebagai support system ya, untuk kembali mengingatkan kita pada tujuan awal kita apa. Lalu mengingatkan kita kalau misalnya kita lagi keluar dari track ya kan, memberikan kita semangat, itu penting sekali. Nah, itu 3 hal yang cukup mudah kan untuk bisa semakin membulatkan tekadnya kamu untuk mencapai suatu tujuan. Tapi ingat ya, yang namanya willpower atau tekad itu memang kuat sekali ya, sangat powerful untuk bisa memacu kita selalu berada di track ya, di jalan kita untuk menggapai sebuah tujuan. Tapi willpower bukan satu-satunya sumber energi. Jadi kalau memang ternyata nantinya ada hal-hal yang di luar ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan awal, jangan semata-mata menyalahkan willpower saja, karena mungkin ada faktor-faktor lainnya. Yang penting tahu bagaimana caranya. Nah, sesuaikan dengan diri sendiri. Yang penting tetap semangat mencapai tujuan atau cita-cita hidup kamu ya. Semoga sharing tadi bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain ya.